nggak setiap hari kita diajak jalan-jalan ke kota New York oleh film Indonesia. Karena kan film kita itu tujuan destinasinya biasanya memang lokasi-lokasi dengan pemandangan eksotis. Bukannya New York itu nggak indah, hanya saja untuk sebagian besar kota tersebut kurang lebih sama dengan kota-kota besar padat yang sibuk dan megah oleh gedung-gedung menjulang. Pemandangan unik yang dilihat Ali dalam film original Netflix, Ali dan Ratu-Ratu Queens, cuma jalan-jalan satu arah yang ada hampir di setiap persimpangan distrik kota Queens. Namun bagi Ali, maupun bagi film ini sendiri, pemandangan bukan menjadi persoalan. Karena cerita ini adalah tentang perasaan. Ali bakal menyadari sesuatu tentang kehidupan dari jalan satu arah yang ia lihat. Ali bakal belajar tentang hubungan keluarga yang sebenarnya. Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil mengeluarkan kehangatan pada kota yang bahkan di film-film dan serial televisi luar kerap digambarkan sebagai kota keras yang tidak ramah. Cerita film ini tuh sebenarnya kayak sebuah unofficial sequel dari Dua Garis Biru yang juga ditulis oleh Gina Esnur. Nggak exactly berhubungan sih, tapi tak urung terasa seperti sebuah kelanjutan. Dalam Dua Garis Biru, ada ibu remaja yang memutuskan untuk terbang ke Korea, mengejar mimpi dan menyambung pendidikannya, meninggalkan putranya untuk sementara bersama ayah yang juga masih remaja di Indonesia. Ali dan Ratu-Ratu Queens ceritanya dimulai dengan permasalahan yang mirip. Bedanya, pasangan yang ada tuh bukan remaja, perginya juga bukan ke Korea. Ali sudah berumur 5 tahun ketika ibunya pamit sebentar ke Amerika. Apa yang tadinya mestinya cuma hanya 6 bulan, berlanjut hingga bertahun-tahun. Ali hilang kontak dengan sang ibu. Sepeninggal ayah, Ali yang kini telah lulus sekolah menemukan bukti bahwa ibunya ternyata bukanlah seperti yang dikatakan oleh om, tante, dan saudara-saudara lainnya di Indonesia. Percaya setulus hati bahwa ibu masih cinta dan menunggunya, Ali memutuskan untuk berangkat ke Amerika, menjemput sang ibu. Materi-materi promosi yang kulihat berseliweran di sosmed telah sukses menggiringku ke arah yang salah perkara mencari ibu yang dilakukan oleh Ali. Tadinya kupikir ini adalah tentang anak yang melakukan road trip ke Amerika untuk menemukan ibu yang tidak ia tahu pasti keberadaannya, atau malah mungkin dia nggak tahu pasti siapa ibunya. Ternyata Ali dan Ratu-Ratu Queens nggak really about mencari. Ali dalam cerita ini tuh tahu dan ingat siapa perempuan yang dia sebut sebagai ibu. Ali tahu tempat di mana dia harus mencari. Dia punya alamat lama sang ibu dan everything lah. Perjalanan Ali di sini bakal tampak sebagai sebuah kemudahan. Apalagi ketika si Ali ini kemudian ditampung tinggal bersama geng ibu-ibu imigran dari Indonesia yang lagi nyari duit untuk buka usaha kuliner di Queens sana. Tapi sekali lagi film ini bukan soal mencari keberadaan, melainkan soal memaknai keberadaan itu sendiri. Setelah plot point di akhir babak pertama yang mengejutkan, fokus yang kemudian mengisi cerita adalah mengenai hubungan Ali dengan para ibu-ibu yang menyebut diri mereka Queens-nya kota Queens. Hubungan yang perlahan ikut tumbuh seiring dengan usaha Ali merajut kembali hubungan yang terputus dengan ibunya. Jika ada yang Ali cari, maka itu adalah mencari makna keluarga dan life in general. Karena film ini lewat perjalanan Ali juga punya muatan soal bahwa dalam hidup tuh manusia punya tujuan. Yang jalan menempuh tujuan tersebut bakal penuh pengorbanan. Dan betapa beratnya perjuangan untuk tidak stray away dari jalan tersebut. Jalan satu arah di kota Queens benar-benar tepat melambangkan jalan hidup yang kita lalui. Satu arah, tidak ada kata mundur untuk kembali dalam perjalanan mengejar mimpi. Nah, dalam prosesnya menceritakan jalan satu arah inilah, film ini mendobrak pandangan di sana-sini. Pertama, pandangan tradisional orang kita yang berakar pada agama yang kuat dan mungkin sedikit terlalu banyak patriarki terhadap gaya hidup Amerika dan kebebasan perempuan mengejar karir untuk menentukan sendiri hidup mereka. Nah, ini tuh tercerminkan lewat sikap menentang yang ditunjukkan oleh keluarga besar Ali di Indonesia. Keluarga besar yang memang kuat soal agama. Mia, ibunda Ali yang sudah lama MIA alias Missing in Action dalam urusan ibu rumah tangga, mereka anggap berdosa besar, dan itulah sebabnya Ali berusaha mereka jauhkan dari Mia. Karakter Ali di sini berfungsi sebagai perwakilan kita
untuk mau open, melihat lebih dekat sebelum ngejudge. Ali langsung terjun ke Amerika, merasakan sendiri perbedaan yang dianggap negatif, ternyata reasonable secara manusiawi. Dan meskipun hal menjadi berat dan pedih bagi dirinya, Ali jadi mengerti kenapa ibunya melakukan hal yang ia lakukan. In turn, Ali paham dia juga harus menapaki jalannya sendiri, karena dia kan seorang anak muda yang ya harus siap menghadapi dunia. Kedua, pandangan stereotip kota New York yang ada pada film dan serial televisi. Yang sering dieksplor dari kota New York dalam media adalah kekerasannya. Dari The Simpsons hingga New Girl, hingga ke film-film kriminal, New York lebih sering diperlihatkan sebagai daerah berbahaya dengan penduduk yang cuek. Brooklyn, Bronx, Staten Island, kota-kota ghetto gitu aja yang dibahas terus. Film Ali dan Ratu-Ratu Queens tentunya asing bagi penonton Netflix di luar sana. Makanya bagi orang Amerika yang nonton ini, film ini bisa jadi pembuka mata. Karena mereka akan melihat bahwa bagi para pendatang atau imigran asing, Queens, kota di New York yang mereka bentuk sendiri sebagai tempat yang keras, justru jadi tempat berlindung yang ramah. Ali dan para ibu-ibu tidak pernah diperlihatkan mendapat ancaman atau diskriminasi. Bahkan ada adegan ketika Ali justru mendapat simpati dan bantuan dari penduduk lokal. Bagi Ali, mungkin ibunya jauh lebih kejam dibandingkan Queens. Nah, bagi Ali dan ibunya dan ibu-ibu yang ada di Queens, kota dengan jalan satu arahnya itu adalah peluang untuk mewujudkan mimpi dan passion. Jadi, natural dan perlu banget bagi film ini untuk menguatkan interaksi dan hubungan antara Ali baik dengan ibu kandungnya maupun dengan ibu-ibu yang nama gengnya disandingkan dengan namanya sendiri sebagai judul film. Marissa Anita sebagai ibu Ali mencuat di sini berkat tuntutan akting yang mengharuskannya bergulat dengan emosi. Baginya, ini adalah menjadi ibu yang bertanggung jawab kepada keluarga, sekaligus menjadi seorang perempuan yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebagai manusia. Marissa really nailed this. Khususnya pada dialog super menyentuh ketika dia harus benar-benar mengakui kesalahannya kepada Ali di menjelang akhir film. Suaranya yang tercekat dan emosional terdengar sangat asli gitu. Seperti dia benar-benar terluka dan menyesal saat mengucapkannya. Momen-momen heartfelt memang datang dari interaksi Mia dan Ali. Itu semua tuh berkat how good dan pahamnya Marissa terhadap psikologis perannya. Sebaliknya, si Ali tampak agak on dan off. Kita ngerti aksi Ali. Kita ngerti apa yang harus dimengerti oleh Ali. Namun, Iqbal Ramadan yang jadi Ali tidak benar-benar tampak mengerti. Dia nggak terasa begitu konsisten gitu dalam menyampaikan apa yang harusnya dirasakan oleh karakternya. Karakter Ali punya tuntutan range yang lumayan. Kadang dia bisa berupa seperti anak kecil yang belum mengerti dan masih harus terus banyak dididik oleh ibu-ibunya. Kadang dia harus bermain-main dengan ibu-ibu itu. Tapi kadang dia juga harus konfront emosi terdalamnya kan. Nah, Iqbal tampak perlu bimbingan penuh untuk melewati semua ini satu persatu. Sayangnya, skrip film ini bukanlah skrip yang benar-benar seimbang. Babak pertama dan pada sebagian besar babak keduanya difungsikan untuk membangun hubungan antara Ali dengan para ratu. Namun, tidak banyak yang diberikan kepada Ali di saat itu. Dia tidak selalu ada di driver's seat. Keputusan-keputusan besar diserahkan kepada para ratu. Malahan, yang mutusin Ali tinggal bareng sama para ratu itu bukan Ali yang mutusin. Dia hanya ngikut aja gitu. Ali malah hanya mendapat bagian-bagian mengambil keputusan yang agak-agak kecil, seperti saat melarang para ratu pergi untuk melabrak ibunya. Nah, film ini seperti memberikan tone yang membingungkan bagi Iqbal untuk bermain-main. Karena para ratu itu, walaupun ingin dibagi adil porsinya dengan Ali, tapi tetap sebagian besar difungsikan sebagai penghibur suasana. Para ratu tidak banyak diberikan ruang untuk pengembangan karakter. Mereka ini semua tuh katakanlah udah tercetak langsung jadi gitu. Tika Panggabean sebagai ibu galak dengan anak gadis yang cantik, Happy Salma sebagai oddball dari grup, Nirina Zubir sebagai penengah, Astri Wulas sebagai peran dirinya yang biasa. Sedikit kekhasan masing-masing yang dipunya oleh karakter mereka tidak pernah benar-benar dijadikan sebagai suatu bahasan yang relevan untuk cerita atau untuk pengembangan si Ali sendiri. Hubungan Ali dengan mereka pun sebagian besar dilakukan lewat montase. Aku tidak merasakan persahabatan yang benar-benar tumbuh di luar hubungan seperti antara hubungan anak muda dengan guardiannya gitu. Karena itulah,
Interaksi dengan para ratu di 2 babak awal malah jadi tampak sebagai distraksi buat permainan emosi yang harusnya dilakukan oleh Iqbal. Sutradara Lucky Kuswandi pun sepertinya memang lebih lihai dalam membangun adegan relationship yang lebih intim antara 2 karakter ketimbang antara banyak karakter. Karena kita lihat pada bagian akhir, ketika cerita memfokuskan kepada hubungan Ali dengan karakter perempuan yang diperankan oleh Aurora Ribeiro, film terasa lebih stabil. Ini juga adalah waktu ketika Ali yang berusaha memperbaiki banyak hal mulai berada dalam full komando pada driver seat. Acting Iqbal pun jadi lebih konsisten di sini. Aku sih pengennya film bisa sekonsisten kayak babak akhir ini, dari awal hingga akhir. Tapi kalau memang filmnya sudah merasa cukup dengan memuaskan penonton lewat bagian akhir aja, well, this is just one way to do it. Untuk menyimpulkan, True, film ini adalah salah satu good movie yang berhasil diproduksi oleh perfilman tanah air di tahun-tahun yang mencekik ini. Filmnya feel good dan sangat menghangatkan, membawa kita jalan-jalan, dan membawa oleh-oleh yang berbobot untuk dibawa pulang ke hati masing-masing. Film ini juga punya suara dan berani untuk mengeluarkannya. Tapi aku pikir ini harusnya bisa mencapai lebih banyak lagi. Karakter utamanya si Ali mestinya bisa lebih diperkuat lagi. Para queen-nya mestinya bisa lebih diperdalam lagi. Tone quirky dengan dramatisnya mestinya bisa dibuat dengan lebih ngeblend. Nah, jika itu semua tercapai, aku yakin film ini nggak butuh untuk bersandar pada lagu-lagu populer lagi. Really, bahkan di film ini yang sekarang pun, lagu-lagu yang ada yang kita dengar itu terasa over. Mereka ada itu kayak seperti film itu cuma mau flexing mereka punya budget yang banyak aja kepada kita. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Ali dan Ratu-Ratu Queens. That's all we have for now. Karakter ratu mana yang jadi favorit kalian? Kenapa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.